Manchester United lagi-lagi dikaitkan dengan nama baru di lini serang, dan kali ini, Nicolas Jackson. Striker muda milik Chelsea yang belakangan mulai kehilangan tempat di skuad utama The Blues. Sebagai fans MU, wajar kalau kita bertanya, kenapa Jackson? Performanya di Chelsea sejauh ini memang belum sesuai ekspektasi. Kurang konsisten, penyelesaian akhir belum matang, dan bahkan di Piala Dunia antar klub 2025 kemarin, dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Tapi di balik semua itu, ada potensi besar yang belum tergali. Jackson punya kecepatan, fisik, dan naluri menyerang yang, kalau dibentuk dengan benar, bisa berkembang jadi senjata mematikan. Dan kita tahu, Ruben Amorim adalah pelatih yang tahu cara membentuk pemain muda jadi luar biasa. Masalahnya, Chelsea kabarnya mematok harga hingga 100 juta pounds. Buat pemain yang belum terbukti konsisten, itu harga yang terlalu tinggi, apalagi kondisi keuangan MU saat ini lagi gak stabil-stabil banget. Tapi kalau kita bicara soal proyek jangka panjang, Jackson bukan pilihan yang buruk. Hanya saja, harus ada kesepakatan yang realistis. Entah itu dalam bentuk pinjaman dulu, atau negosiasi harga di bawah bandrol. Sekarang, tinggal keputusan manajemen. Apakah MU akan berjudi dengan potensi Jackson, atau fokus cari striker lain yang lebih siap memberi dampak langsung? Yang jelas, jika benar terjadi, ini akan jadi transfer yang cukup mengejutkan, sekaligus penuh tanda tanya. Hugo Ekitike kembali mencuat ke permukaan sebagai target transfer Manchester United di musim panas ini. Meski sudah mengamankan Matheus Cunha, Ruben Amorim tampaknya masih belum puas dengan komposisi lini depan MU yang musim lalu tampil tumpul. Sebagai fans, kita semua tahu betapa frustasinya menyaksikan lini serang kita musim lalu. Rasmus Højlund masih belum konsisten, Joshua Zirkzee belum mampu memberi dampak besar. Maka wajar jika manajemen kembali berburu striker, dan kali ini, sorotan mengarah ke Bundesliga. Hugo Ekitike, striker muda asal Prancis yang tampil luar biasa bersama Eintracht Frankfurt musim lalu, masuk dalam radar United. Catatannya bukan main, 22 gol dan 12 assist dalam satu musim. Angka yang tidak bisa diabaikan. Namun, masalahnya kembali ke soal klasik, harga. Frankfurt memasang bandrol 100 juta euro. Nilai yang bisa dibilang terlalu tinggi untuk pemain yang baru bersinar semusim. Tapi ini juga sinyal bahwa Frankfurt sebenarnya enggan melepas sang pemain, kecuali ada tawaran yang benar-benar menggiurkan. MU dan Liverpool kabarnya masih dalam perlombaan. Bahkan Newcastle ikut masuk dalam persaingan. Tapi untuk kita, para fans United, pertanyaannya sederhana. Apakah Ekitike benar-benar sosok yang bisa mengangkat lini depan kita? Jika ya, akankah manajemen berani berjudi sebesar itu di tengah kondisi keuangan yang belum stabil? Dan jika tidak, siapa lagi yang lebih realistis untuk didatangkan sebelum jendela transfer ditutup? Yang jelas, kita butuh striker yang bisa langsung klik dengan sistem Amorim. Tak ada waktu lagi untuk coba-coba. Jadi, apakah Hugo Ekitike akan jadi pembelian besar berikutnya? Atau hanya sekadar rumor mahal lainnya yang lewat tanpa arah? Kita tunggu kelanjutannya. Jadon Sancho akhirnya menyetujui tawaran kontrak dari Juventus. Keputusan ini mengindikasikan bahwa perpisahan antara sang winger dan Manchester United tinggal menunggu waktu. Sebagai fans MU, kita tentu tahu bagaimana peliknya situasi Sancho dalam 1 tahun terakhir. Dicoret dari skuad utama, hubungannya dengan manajer tak kunjung membaik, dan kehadirannya di Old Trafford sudah tak lagi relevan dalam rencana Ruben Amorim. Kini, Juventus datang dengan proposal yang masuk akal, kontrak 4 tahun, gaji 5 juta euro per musim, dengan opsi perpanjangan dan bonus tambahan. Angka itu jelas jauh di bawah apa yang ia terima di United, namun Sancho rela memotong gajinya demi kembali bermain reguler. Masalahnya kini tinggal di meja negosiasi antara kedua klub. MU meminta 25 juta euro, sementara Juve berusaha menawar hingga 15 juta euro termasuk bonus. Dengan kontrak Sancho tersisa setahun lagi dan tidak ada tempat untuknya di skuad utama, Juventus merasa punya posisi tawar untuk meminta diskon. Sebagai fans, kita hanya bisa berharap satu hal, MU jangan sampai rugi terlalu banyak. Sancho memang tak lagi memberi kontribusi di lapangan, tapi ia datang dengan harga mahal, dan penjualannya bisa membantu mendanai proyek baru Amorim. Apakah manajemen bisa menyelesaikan transfer ini secara efisien? Atau justru tarik ulur soal harga akan membuat kesepakatan molor lebih lama? Kita tunggu saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.
Marcus Rashford tampaknya semakin dekat ke pintu keluar Old Trafford. Namun kali ini, arah tujuannya cukup mengejutkan, FC Barcelona. Sebagai fans MU, kita tentu punya kenangan panjang dengan Rashford. Pemain akademi, ikon lokal, dan sempat jadi andalan utama. Tapi sekarang, situasinya sudah berubah drastis. Rashford tidak lagi dilibatkan dalam latihan utama tim, dan klub telah memutuskan, dia harus dijual. Menariknya, Barcelona muncul sebagai peminat. Rashford sendiri kabarnya tertarik bermain di luar Inggris, dan kesempatan bermain di Camp Nou jelas menggoda. Masalahnya? Soal duit. Barcelona hanya mampu menawarkan opsi peminjaman, sementara MU butuh pemasukan nyata. Klub ingin menjual Rashford secara permanen, dengan harga minimal 40 juta pounds, bukan tawaran pinjaman tanpa kepastian. Masuk akal. Di tengah kondisi keuangan yang terbatas, MU perlu menjual beberapa pemain untuk mendanai pembelian baru. Rashford masuk dalam daftar itu. Sayangnya, sampai sekarang belum ada titik temu. Hansi Flick disebut menyukai profil Rashford, tapi apakah Barca sanggup menebus harga yang diminta MU? Buat kita para fans, ini mungkin perpisahan yang pahit. Tapi jika memang tak lagi ada tempat buat Rashford di rencana Amorim, maka yang terbaik adalah jalan keluar yang jelas, bukan sekadar pinjaman tanpa masa depan.